Sang keluar baik semua keluar Venoni channel Andromeda and ya welcome terus pakai ini kali ya, welcome to Andromeda Anime News. And ya gua akan bakal ngasih tahu informasi yaitu tentang anime tentunya, karena scan Andromeda Anime News. Dan kali ini gua akan ngasih informasi 6 pasangan anime yang perjuangannya dapat menyayat hati penontonnya, atau ya bikin dada lu dan perjuangan itu sangat why sampai why ya begitu. Dan kali ini gua akan ngasih 6 pasangan anime yang sangat terbaik, atau kalian bisa contoh ini dengan pasangan kalian, dengan janjinya, dengan perjuangan kalian bisa contoh di kehidupan sehari-hari kalian atau pacar kalian. Sebenarnya banyak penanya 6 ya, gue dapat ngerangkum banyak karena ya kalau gue itu semua bakalan panjang banget, lama banget durasinya. Jadi gue itu sembunyi jadi 6, dan mungkin akan ada part keduanya yang bagian kedua dari yang ini. Dan ya langsung saja ke nomor 6. Ya di nomor 6 ada nomor 6 ada Re:Zero. Ya, nomor 6 ada Re:Zero. Ada Re:Zero yaitu Natsuki Subaru dan juga Emilia. Ya, Emilia. Ya, gua aslinya bukan ini nomor 6-nya. Masih ada lagi, harusnya ya gitulah, balik. Ya, karena ya nomor 6. Ya, kenapa gua masuk nomor 6? Ya, karena gua ngasal aja gitu. Gua ngasih ininya pure random, nggak ini pure random. Ya kalau nggak ada nomornya ya apa namanya, ya semuanya menurut gue itu sangat nomor satu semua. Menurut gue di video ini nomor satu semua. Ini sangat semuanya sangat bikin hati gue tersayat-sayat dalam perjuangannya, dalam memperjuangkan cintanya. Ya, Natsuki Subaru dan juga Emilia. Sinopsis dari Re:Zero adalah dia Cimena Subaru terbawa di dunia, tiba-tiba terbawa di dunia fantasi, ya seperti yang ada di light novel gua. Tapi dia sendiri di light novel gua tuh enggak sendiri. Sini dia sendiri terbawa di dibawa ke dunia fantasi gitu, di dunia kayak PG gitu. Ya, di pertama kali dia berjalan-jalan di Natsuki Subaru di episode satunya, dan dia pertama kali ketemu dengan Emilia di sebuah gang, di mana dia ditolong oleh Emilia, sebuah gang pertama kali ketemu. Dan yang membuat hati gua tersayat-sayat, di mana Subaru bersumpah untuk melindungi Emilia. Ya, kalaupun ya sangat berlebihan, sangat terlalu overprotective Natsuki Subarunya menurut gua, karena itu ya masalahnya bikin sendiri lah gitu. Ya, tapi gua hargain banget perjuangannya, itu sangat membuat gua mas gua tersayat ya, saya dia dimana perjuangannya, dimana dia kan Re:Zero, dia mati hidup lagi, dengan perjuangannya menyelamatkan si Emilia. Untuk tentunya di konfliknya sangat memanas, dimana si kerajaan Emilia diserang nama sekte yang jahat, sekte apa lupa gua, dimana Natsuki Subaru sama Rem dikirim ke sebuah kota. Dan Natsuki Subaru dia mengulangi hidupannya, ya mati hidup lagi, dan aku kabar Emilia mati dan dia bunuh diri. Dan akhirnya dia mengulangi kejadian itu. Dan di perjuangan dari mati hidup itu kalian bisa melihat perjuangan Natsuki Subaru yang bisa menyayat hati kalian, yang itu gue hargain banget. Bagus banget perjuangan Natsuki Subaru, I respect you bro.
Dan itu udah hidup lagi dimana hidup lagi bisa kalian bisa nonton sendiri dari episode berapa itu. Sangat bagus banget perjuangannya, patut diacungin jempol ya, patut diacungin jempol banget. Dan dimana dia hidup lagi, dimana si Emily pernah mati, dia mencoba si Subaru mencari berbagai cara, mati hidup lagi, dan akhirnya pun mereka bisa, Sunatsuki Subaru bisa menyelamatkan Emilia, walaupun terakhirnya dia menyamar, ini sebagai spoiler, menyamar jadi seorang biar nggak ketahuan, karena dia pernah nyoba dia langsung ke itu Emilia, malah Emilianya marah. Gue nggak tahu, dia lagi sedikit ketakan, mungkin gara-gara sebarunya terlalu protektif teman, terlalu protektif bagi Emilia agak itu, dan akhirnya pun dia bisa diselamatkan. Dan dia masuk ke nomor 5 ada Ryota Sakamoto dan juga Himiko dari anime Boom. Boom ya, that's it, Boom ya, dari anime Boom. Dimana anime Boom ini sinopsisnya ada seorang yang dikirim di sebuah pulau antah berantah, dimana di sana saling membunuh, survival saling bunuh membunuh, yang bunuhnya dengan seperti di game Boom, dengan seorang bomnya ada macam-macam, ada yang bom langsung meledak, ada yang timing, ada yang jebakan, ada dan lain-lain, ada yang bisa sini ditanamin kayak microchip, bisa ngeping itu tahu beratnya seseorang kalau lagi jalan atau berlari ya, itu kalau diem enggak. Dan orang yang dikirim ke pulau tersebut adalah orang yang yang nakal, yang gak benar lah, dikirim seseorang atas ke permintaan seseorang ya, atas permintaan seseorang, jadi dikirim, diculik, dimana di otak Sakamoto-nya itu dia dikirim oleh ibunya sendiri di situ, karena ya dia sedikit ya durhaka lah menurut gue lah, karena terlalu gila game teman-teman sama game Boom itu, jadi dikirim ke situ. Dan dia Sakamoto itu dia jagoan dari Jepang ya, dari Jepang, e-sport dari Jepang ya, Boom itu, game Boom. Dan dimana dia dikirim sama ibunya karena dia uh, ya begitulah ya, orang neraka gimana sih teman, ya orang ibunya kejam gitu, di sama Sakamoto kejam sama ibunya, jadi dikirim situ. Dan pasangannya Himiko, karena dia dia protective defense, karena dikirim sama temannya sendiri, karena dia coba ya, uh, dia melindungi diri karena dia dijahatin karena sama seorang artis gitulah, kita coba artis yang lupa namanya, dia ingin diperkosa, tapi dia ya dikirim polisi, dia teman-temannya ituin sama teman-teman artis yang lainnya sama preman gitu. Dan temennya itu dia malah ngelaporin ke dia ke situ, dimana si Himiko ngirimin telepon polisi, dan akhirnya artis tersebut ditangkap. Tapi temennya malah malah nggak seneng Himiko dijauhin gitu teman-teman. Dan ya dikirim ke situ Himiko gara-gara itu nge defense. Gue juga bingung kenapa, kan lu diselamatin, kenapa kirim Himiko, kenapa lu marah gitu, kan dia jahat gitu kan, coba merkosa lu gitu. Dan mereka pun pertama kali belum bertemu, dia bertemu di dalam situ, bla 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 bla. Perjuangan kalian sangat menyayat hati di sini, sangat menyayat hati, di mana ya di si Himiko perjuangannya Sakamoto sama Himiko sangat bagus banget, protector di defense bagus banget menurut gua, sama tanpa ketemu ya gitulah. Kalian bisa tonton sendiri animenya Boom gitu, bisa membaca sinopsisnya, mana gue juga lupa ya jangan yang sangat menyayat tadi, di mana Himiko dimana Sakamoto Himiko diculik seperti biasa ya, seperti biasa misalnya di situ. Dan Sakamoto mencoba ya itu menyelamatkan, di situ kalian bisa itu sendiri. Dan itu kenapa gue masuk nomor 5, karena perjuangan enggak terlalu banget. Jadi langsung next ke nomor selanjutnya, dia
Nama selanjutnya nomor 4 ada Gultikron, yaitu Shu dan juga Inori. Ya, anime yang sempat membuat gua trauma ya, karena ya itulah. Ya gue tending sih, gue tending teman-teman, tapi gue nggak gue nggak terima sama endingnya teman-teman. Kalaupun gue tending tapi mereka tidak dipersatukan, di mana Inori ada manusia buatan, mana Su punya kekuatan raja yang diambil, yang tidak sengaja terkena oleh Inori, yang tidak sengaja Su terkena dari kekuatan di eksperimen gitulah, terus jatuh dan kena dia, dan dia bisa ngambil isi senjata dari hati seseorang. Dan dimana gue nggak terima karena bad endingnya, ya karena perjuangannya bad endingnya itu. Dimana di sini perjuangannya saat episode terakhir mas mau habis, dimana Inori ya dipakai oleh kakaknya yang dulu, yang buat ya, yang pembawa parasit itu, yang dari meteor itu ya, yang jahatnya itulah, yang membawa parasit itu dia Inori diculik, dimana Shu akhirnya menggunakan senjata dari hatinya sendiri, dimana dia tangannya, tangkotan rajanya sudah itu dia sudah kena tangannya, udah potong itu, dia udah buntung sama kakaknya diambil karena dia terlalu semena-mena, dimana gue nggak sukanya di situ anime ini, karena karena gagal karena perjuangan lu sendiri, karena lu baru jadi ketua OSIS, jadi lu baru jadi, dia baru gila kosan baru jadi ketua OSIS udah begitu ya. Situ ya gue agak kesal sih di situ. Dia berjuang akhirnya menambah kerja sama teman-temannya, nggak pakai senjata dari hati seseorang lagi, dia pakai senjata dari hatinya sendiri. Ya itu sangat bagus banget, epic banget. Kalian perlu download atau tonton Gultikron, tapi gue udah trauma sih nonton gitu, malas semua endingnya ya. Akhirnya pun di terakhirnya sangat bagus, walaupun ya gitulah. Tapi ya gitulah, gue mau bahas lagi Gritty Crown, males gue udah jadi ingat lagi. Dan kita masuk ke nomor selanjutnya, ada Sao dari anime Sao, yaitu Kirito atau Kirigaya dan juga Asuna, dimana ini sinopsis dari Sao adalah seorang yang memakai first gear dan kirim soal game kayak VR gitu teman-teman, tapi dari filman ini dia nggak bisa dilepas ya, bisa dilepas first gearnya. Kalian tahu sendiri Sao gimana first gearnya, dan ya itu sangat merugikan otak, kalian nggak bisa makan ya gitulah. Dimana di episode yang sangat kalian bisa menyakiti, di mana Asuna diculik oleh bukan di Sao 2 kan, salah itu Sao 2, di mana kalian Asuna diculik, ditahan di suatu menara atas, di mana di situ perjuangan yang sangat itu kalian bisa sangat menyayat hati. Kan menyayat hati bisa kalian bisa contoh perjuangan si Kirigaya atau Kirito dalam menamatkan Asuna itu bagus banget, epic banget. Nah gue suka banget sama perjuangannya itu, gak bisa dijelasin dengan kata-kata teman-teman, gue suka banget itu. Dan ya disitu gue suka banget animenya. Dan ya gitulah, ya, gue bingung mau ngomong lagi Sao. Dan kita masuk ke nomor selanjutnya, nomor 2 ada dari Ryuko dan juga Teichi Nia ya, itu gue juga baru lagi nonton ya, dari anime Gare Autonome anime sih ya, dimana si Yuko pertama kali ketemu si Teichi, dimana di sebuah akademi tua, ada gedung baru, dimana ada hantu Yuko yang dikorbankan ya, di hantu Yuko yang korbankan di sebuah kuil, disiksa juga. Di situ dimana dia jadi hantunya lupa bla 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 bla. Dan gue suka karena perjuangannya pas si Yuko itu, dia lupa, jadi dia lupa ingatan di sama Kage Ninja kan jadinya kan, masa agak Kage Yuko kan, dia lupa karena dia nggak mau ingat masa lalunya, jadi dibuang ke Kage Yuko marah. Dan akhirnya pun si Yuko jadi ya begitulah, dorong ya, dipengaruhi Kage Yuko ya, Kage Yuko, dan dia mendorong si Teichi dari tangga.
dan Taichi pun terluka. Dan di situ pun di epicnya epic yang bisa kalian menyakiti itu adalah di mana si Yuko lupa ingatan tentang si Taichi, dan Taichi pun juga tidak bisa melihat karena dia tidak perlu peduli lagi dengan si Yuko. Gue suka, jangan suka. Dan itu ada si temennya yang rambutnya pendek kuning, siapa lupa, coba ya coba nilai perhatian si Taichi hampir itu, dan bla 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 bla. Dan akhirnya pun dia Taichi nggak perjuangannya karena dikasih sama cewek itu kuning, rambutnya kuning pendek, suka sama Taichi juga sepertinya, dan ngasih buku si Yuko. Si Yuko ya ngasih catatan si Taichi, dan Taichi pun membaca dan akhirnya ingat sama si Yuko. Dan Yuko pun dia cemburu ada di sebelahnya, tapi dia tengah ngeliat pas disuapin makan, dia cemburu gitulah, lagi main basket mau masuk di tempat bola voli apa-apa, tapi Taichi nggak ngeliat karena dia udah peduli lagi. Dan akhirnya pun di situ kalian bakal nonton asli hati banget, bagus perjuangan, patut gua hargai dan patut gua masukin nomor gua, karena bagus ya perjuangannya, kalian bisa tonton sendiri ya. Kita masuk ke nomor 3, kita masuk ke nomor 1 teman-teman. Ada ini anime yang buat gua banget, pasangan yang buat gua banget nih, pasangan perjuangan patut gua hargai banget tuh, dari janji-janjinya, dari perjuangannya, dari semuanya, yaitu anime Charlotte, itu Yu Otosaka dan juga Nao Otomi. Itu anime yang sangat bagus. Sebenarnya gue suka perjuangan dari Yu. Ya, sama Yu ada gue bukan sinopsisnya sedikit dari Charlotte adalah sebuah anime televisi Jepang yang diproduksi oleh Wolf dan Aniplex dan direksi oleh Yosuke Asakai. Serial yang ditulis oleh Joe Maeda dan desain karakter oleh Naga. Adalah proyek original anime kedua dari Kei setelah Angel Beats pada tahun 2010. Anime ini tuh tayang di Jepang pada tanggal 4 Juli sampai 26 September 2015 tuh. Perjuangannya di mana si pertama kali ketemu si Yuki kan, si Yu bisa merebut tenaga seorang, tapi hanya beberapa detik pertama kalinya. Dan pun si Yu mengetahui kekuatannya, kalaupun dia bisa merebut kekuatan seseorang ya, dan diambilnya. Dimana perjuangannya adalah dimana adiknya mati, yang kekuatan gempa mati, yang pertama kali mati karena kekuatannya sendiri, karena dibuat marah, kekuatannya ada menggerakkan tanah, mati di situ. Dimana si Yu gak mau lagi masuk ke OSIS yang orang-orang yang punya kekuatan itu, kekuatan itu membantuin Nao, Tommy dan teman-temannya, dan gak mau pergi. Dan salam ya situ kali, dan dia agak depresi. Dan Nao secara diam-diam dia ngikutin si Yu. Dan karena si Nao bisa kekuatan hilang, dia selama ini dia ngikutin Yu kemana-mana. Gue suka banget itu, ngikutin Yu kemana-mana. Dimana si Yu depresi, dia berantem, dia bla 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 bla, yang perlu gue ini tuh bagus Charlotte, dimana dia menekankan konfliknya memanas di dua ketika si Yu mulai depresi, dan juga yang terakhir janji, dimana dia mencoba menyelesaikan semuanya, dimana endingnya ada dua tekankan konfliknya. Dimana gue bahas yang pertama, dia lupa ingatan bla bla bla, dan dia mulai stres gimana, dan tiba-tiba si Nao muncul di menjaga si Yu yang sedang depresi untuk mencoba seorang narkoba. Dia menjaga Nao itu cegah si Yu memakai itu. Dan akhirnya si dia akan marah, si Yu sampai hampir marah gitu lah, marah dia ngomong gini. Dan si Yu mulai jatuh cinta ketika di situ konflik pertama memanas.
dimana you now masih tahu gitu bla bla bla, ngikutin katanya dia masih tanggung jawab. Dan mulai dari situ dia mau menenangkan Yu dari depresinya, adiknya yang meninggal, dan di situ dia mulai jatuh cinta dan berjanji untuk mereka selalu bersama apapun keadaannya. Itu bagus banget. Dan dia tekankan yang terakhir yang kedua, dimana Yu udah dapat semua kekuatan, harus menyerap agar dunia damai, nggak ada yang dibunuh lagi. Ya dapat kekuatan dari kakaknya, ya bela dia udah bisa nyelamatin adiknya, jadi kadang menampung semua kekuatan di seluruh dunia kepada dia, tapi efeknya dia bakalan agak gila. Dimana situ perjuangan dia, dalam perjuangannya itu dalam dia mengumpulkan kekuatan gila sampai mata satu belah gitu, kena bacok, kena ya pisau matanya, jadi nggak bisa time leap lagi kekuatan dari kakaknya. Dan situ bagus banget ya. Perjuangannya dia hampir lupa, dapat catatan dari Naonya nggak ikut, dapat catatan dari Nao tentang ya bahasa diingat-ingat, dan akhirnya pun mereka bersama. Ya itu bagus banget. Ya itu aja dari Andromeda Anime News. Semoga terhibur dengan video ini, dan kalian bisa download sendiri anime ya seperti ini, romance bagus, perjuangan yang perlu kalian tonton perjuangannya di 6 pasangan ini, yaitu ada Charwa pertama, ada Tasogare Otome Anime, ada Sao Guilty Crown, boom, ada Re:Zero ya. Ya itu aja dari gua, sekian dari gua, keep